Subscribe Belajar Setia Hati. STK Jaya, STK Jaya, STK Jaya, STK Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia. Eling kuat selamat, semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah dulur-dulur, kali ini saya akan membahas salah satu seorang yang cukup fenomenal di media sosial dan di YouTube. Siapakah beliau? Yaitu pesulap merah Indonesia atau yang biasa disebut Marcel Radival. Siapakah beliau ini? Menurut saya kita akan kupas tuntas pesulap merah Indonesia atau Marcel Radival. Ada 5 hal menurut saya tentang pesulap merah Indonesia atau Marcel Radival menurut versi Belajar Setia Hati. 1. Beliau adalah seorang yang sedang menjalankan jihad fisabilillah. 2. Beliau adalah seseorang yang sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. 3. Beliau menurut saya adalah seorang pahlawan. 4. Beliau adalah seseorang yang cukup cerdas dan pintar. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Oke, itu dia 5 hal tentang Marcel Radival menurut versi Belajar Setia Hati. Yang pertama, beliau adalah seseorang yang sedang jihad fisabilillah. Mengapa demikian, Lur? Menurut saya beliau ini sedang berjihad. Karena apa? Jihad ini tidak selalu diartikan dengan peperangan, Lur. Jadi dengan tindakan beliau yaitu mencegah orang-orang atau masyarakat kita di Indonesia ini untuk terjerumus oleh kemusyrikan yang dilakukan atau mempercayai oknum-oknum dukun ini, yang dimana ada jimat, ada klenik, ada trik-trik khusus yang dimana itu dianggap hebat dan seterusnya. Dan beliau ini mencegah itu. Jelas ini adalah beliau memerangi kemusyrikan yang di situ setara dengan jihad fisabilillah, Lur. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau adalah seseorang yang sedang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah selalu berbuat baik dan mencegah hal-hal yang tidak baik. Selalu menjelaskan atau mengamalkan dan selalu mempraktekkan, Lur. Ya teori, ya praktek, itu intinya, Lur. Berkaitan dengan Marcel Radival, yaitu beliau memberi contoh teorinya, menjelaskan dengan detail, dan nahi mungkarnya beliau juga mencegah ini loh tidak benar, langsung praktek atau membongkar dukun-dukun yang berkedok agama, berkedok budaya, berkedok apapun itu. Oknum-oknum dukun ini adalah intinya ingin menipu, Lur. Jadi Marcel Radival ini hadir di tengah masyarakat di Indonesia ini untuk visi misinya mencegah hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah beliau bisa dikatakan pahlawan. Itu kenapa? Karena banyak sekali orang yang terselamatkan oleh Marcel Radival. Orang yang sudah banyak ketipu atau yang belum ketipu, orang yang sudah terjerumus oleh kemusyrikan atau yang belum terjerumus oleh kemusyrikan, itu banyak yang sudah tertolong di Indonesia ini semenjak hadirnya Marcel Radival. Kita tahu bahwa banyak orang yang di luar sana, orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang pemberani, tapi belum tentu mampu melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pesulap merah atau Marcel Radival ini, Lur. Bahkan yang kita tahu seorang ahli agama pun kadang cenderung masih
tidak berani untuk mengungkap kebenaran itu lur. Sedangkan Marcel Radival itu menyelamatkan orang tanpa pamrih, tanpa minta imbalan sedikit pun. Beliau melakukannya sendiri dengan uangnya sendiri, dengan tidak ada dukungan dari pihak manapun. Jelas ini cukup dikatakan bahwa beliau adalah seorang pahlawan di Indonesia ini. Termasuk kalau boleh saya jujur, saya pun juga seseorang yang dulunya itu sampai sekarang termotivasi oleh Marcel Radival, yang dimana saya juga memiliki kepribadian masa lalu yang saya juga mempercayai hal-hal yang seperti itu, dan hal-hal yang rupanya itu hanya trik saja lur. Semenjak saya mengikuti Marcel Radival, dan mungkin masyarakat di luaran sana yang banyak sudah tersadarkan oleh beliau, menjadi pikiran ini menjadi bersih lur, bahwa kita itu satu-satunya penolong kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa lur, sesuai agamanya masing-masing. Nah, karena banyak yang sudah terselamatkan, baik secara ekonomi, secara iman, ya kan? Karena di luaran sana itu banyak orang yang sudah tertipu berjuta-juta, ya kan? Ada juga yang sakit, niatnya pengen sembuh, justru malah di sana diperlihatkan tipuan-tipuan yang itu sesungguhnya cuma trik saja yang sudah dibongkar oleh pesulap merah. Jadi sangat kasihan sekali, semenjak hadirnya pesulap merah ini banyak orang yang sudah terselamatkan, dan itu cukup untuk dikatakan adalah Marcel Radival seorang pahlawan lur. Yang keempat, beliau adalah seorang yang cerdas dan pintar. Jadi begini lur, cerdasnya atau pintarnya Marcel Radival ini itu menurut saya di atas rata-rata, karena banyak orang yang cerdas dan banyak juga orang yang pintar tapi tidak menggunakan kecerdasan dan kepintarannya, sementara beliau ini menggunakan kecerdasannya dan kepintarannya itu untuk bermanfaat orang banyak lur. Jadi inilah pintar dan cerdas yang sesungguhnya, dan tidak mungkin orang yang tidak cerdas dan tidak pintar itu mampu menghafal sekian ribu materi, sekian banyaknya ilmu beliau kuasai, baik ilmu medis, non medis, ya kan katanya, baik ilmu yang realita maupun ilmu yang tidak realita seperti hipnotis, seperti dan lain-lain. Itu cukup dikatakan bahwa pesulap merah ini orang yang sangat pintar dan cerdas lur, dan kecerdasan dan kepintarannya ini bermanfaat untuk orang banyak, sungguh luar biasa. Dan yang terakhir adalah yang kelima, beliau adalah seorang yang pemberani. Nah, ini orang yang pemberani itu sangat jarang kita temui. Orang yang berdasi pun itu masih takut dengan atasannya. Karyawan takut sama bosnya, bosnya takut sama konsumen, dan seterusnya. Sementara pesulap merah itu tidak ada yang beliau takuti kecuali Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibuktikan dengan beliau berani datang, berani untuk membongkar, tidak pandang bulu ataukah ini dukun kecil, dukun besar, dukun terkenal, belum terkenal, dan seterusnya. Beliau mampu, beliau berani untuk membongkar dengan gagah berani lur. Seorang pendekar pun, ya harus jujur, itu masih memiliki jiwa takut di hatinya lur. Sedangkan Marcel Radival ini, karena dia ini merasa bahwa apa yang dilakukan itu untuk menolong umat dan benar, beliau berani lur berlandaskan kebenaran itu lur. Dan ini tentunya untuk PR kita semua sebagai pendekar, bahwa sejatinya ajaran pendekar ini juga harus berani dalam kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita ini juga sudah berani dalam hal kebenaran? Oke,
Marcel Radival ini cukup seseorang yang sangat berani di era sekarang. Kalau saya lihat di 2019 sampai sekarang ya lur ya, tidak pantang menyerah, dan beliau sudah, saya katakan sudah berhasil menyadarkan orang banyak, walaupun di Indonesia ini masih saja orang-orang yang percaya hal-hal yang demikian lur. Ya itu pilihan sampean-sampean, monggo mau mempercayai jimat, klenik dan seterusnya ya monggo, itu kan pilihan pribadi. Kalau menurut saya ya orang itu ya harus berakal lur, mana yang harus kita percayai, mana yang tidak harus kita percayai. Jangan semua itu harus kita percayai, jangan lur, itu namanya tidak berakal kalau menurut saya. Karena ada hal-hal tertentu itu yang harus tidak kita percayai, bila mana itu gugur dalam hukum agama. Nah, tentunya apa yang dilakukan Marcel Radival ini sangat pemberani, luar biasa. Beliau tidak pandang bulu siapapun orangnya, dibongkar, dipraktekkan. Bahkan beliau juga minta disantet, katanya kalau memang ada dukun yang sakti bisa menyantet lur. Ini kan sangat luar biasa. Aku yakin di antara 200 juta jiwa di Indonesia ini belum ada yang berani menantang dukun yang seperti itu. Kerjanya dukun apa? Kalau bisa nyantet ya silahkan disantet. Nah, pesulap merah ini menantang seluruh dukun di Indonesia yang bisa menyantet, tolong santet beliau. Nah, ini membuktikan kalau kita berakal lur ya, harusnya sudah dari dulu Marcel Radival itu sudah tewas. Nyatanya sampai sekarang beliau masih gagah berani membongkar trik-trik palsu, atau itu hanyalah alat-alat yang memang didesain untuk alat perdukunan lur. Namun di sini saya juga akan mengkritik sedikit tentang Marcel Radival atau pesulap merah, yang mana kritikan saya ini semoga didengar oleh beliau. Saya berharap beliau ini jangan sampai terjerumus oleh kesombongan. Karena apa? Orang yang pintar, orang yang memiliki ilmu yang banyak, orang yang dikaruniai kelebihan, itu akan cenderung dengan kesombongan. Pesan saya kepada Marcel Radival, sudah sempurna beliau sampai saat ini, dan jagalah kesempurnaan itu. Karena apa? Satu-satunya lubang penghancur dirimu adalah kesombongan. Baik dulur-dulur semua, tentunya kita juga dapat mengambil sisi positif dari beliau, pesulap merah Indonesia atau Marcel Radival. Semoga kita juga bisa berperilaku seperti beliau, selayaknya orang yang ber-SH. Itu harusnya juga seperti beliau. Dan kalau boleh saya katakan, beliau ini sebenarnya juga orang yang ber-SH lur, walaupun beliau belum masuk organisasi SH. Tapi menurut saya beliau ini orangnya sudah ber-SH lur. Dan kita pun orang SH, belum tentu hati kita itu sudah ber-SH lur. Marilah dulur-dulur kita merenungi apa yang harus kita perbaiki bersama-sama. Kita masih sama-sama belajar menuju insan yang bersetia hati, tahu benar dan salah, dan berbudi pakerti luhur. Sekian dari saya video kali ini, semoga bermanfaat. Ingat dosa, ingat mati. Marilah saudara kita belajar setia hati. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STK Jaya.